jauh, tapi kita bertemu di sini. Ya, bertemu secara virtual. Oke, Dokter Tia, kita melanjutkan ya dari kemarin-kemarin ini bilang pertanyaannya sangat luar biasa, Betul ya, banyak informasi full bisa sekali terjawab segala pertanyaan. macam. Iya, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menjawab kegalauan-kegalauan Mom Endes. Beberapa pertanyaan mungkin akan kita gabungkan ya, Mom Endes. Nah, sebelum kita mulai, Dokter Tia akan ada sedikit pembukaan ya. Oke, Dokter Tia. iya, selamat malam Mam Edet semuanya. Aduh, senang banget lumayan yang ikut pada malam hari ini. Apa namanya, terima kasih yang udah pada join. Yang aku senang kan kalau misal kita berdua sih, nggak cuma aku, kita senang kalau misal banyak sekali orang tua Mam Edet yang tertarik untuk belajar kepo kayak apa sih dok makan buat anak aku itu yang baru pertama kali makan, MPASI-nya harus kayak apa gitu, supaya berat badannya bagus. Dan semakin kesini yang bikin happy lagi adalah kadang-kadang lumayan sih tambah banyak ada nenek-neneknya si anak bayi ini yang suka ikut gitu. Jadi dok, saya sadar ini pasti berbeda dengan zaman saya dulu dok, jadi makanya saya pengen tahu sekarang kayak apa sih dok makanannya. Nah, mudah-mudahan nih yang ada neneknya, eyangnya, omanya, opanya ikutan suruh join sama kita malam hari ini ya, supaya bisa sama-sama satu visi. Kan kadang kan mamanya bekerja, yang ngasuh di rumah bisa aja kan neneknya kan yang nyuapin. Nah kalau bisa ikut join kan lebih enak. Nah sebelumnya kita mau ini dulu kali ya, resume sedikit dari acara kita yang tanggal berapa dokter Nelly waktu itu kita 27 Maret. 27 nah Maret. 27 Maret aku lupa tanggalnya, maaf. Jadi waktu itu kita membahas tentang tips dan trik nutrisi yang tepat agar berat badan optimal. Jadi beberapa hal yang penting sebenarnya pada saat MPASI adalah perhatikan tentang strategi MPASI, yaitu ada 4 strategi, tepat waktu, kemudian adekuat, kemudian aman dan higienis, dan juga sajikan dengan responsive eating. Itu adalah 4 strategi MPASI yang kita anut ya dari IDAI dan kita sesuaikan dari WHO. Nah kemudian hal kedua yang penting adalah pada saat kita mau memberikan MPASI itu selalu perhatikan feeding rules atau aturan makan gitu. Jadi aturan makan ini mencakup melingkupi 3 aspek, yaitu yang pertama kita ngomongin jadwal, yaitu bahwa kalau kita ngasih makan sebaiknya terjadwal, disesuaikan dengan sinyal lapar dan sinyal kenyang dari si kecil. Kemudian durasi makan 30 menit, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian selalu ada yang namanya kapan makanan utama, kapan cemilan, jangan dicampur adukan. Kemudian yang kedua dari aturan makan atau feeding rules adalah tentang lingkungan. Jadi pada saat seorang anak makan, kita harapkan tidak ada distraksi apapun, nggak sama nonton YouTube, nggak sama lihat handphone, gitu kan, supaya dia bisa lebih fokus untuk menjalani proses makan itu. Karena apa? Proses makan bukan hanya ngomongin masalah nutrisi yang masuk, tetapi itu adalah salah satu cara untuk melatih anak berkonsentrasi, anak melatih fokusnya selama 30 menit dengan proses makan itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga tentang prosedur, kita harus memberikan porsi makan itu sedikit-sedikit dulu. Jangan berharap anak langsung makan banyak, anak 6 bulan tuh kok nggak gendong. Ya iyalah, ini baru mulai makan, ini baru beradaptasi gitu. Jadi sajikan dari porsi yang kecil, baru nanti kita lihat responnya anak, baru kita tambahkan volumenya. Dan kemudian juga pemberian air putih itu diberikan kalau bisa itu di akhir. Kita selalu utamakan makanan padat dulu di awal, baru setelah itu cair. Jadi jangan 1 kali sendok MPASI, 1 sendok pula air putihnya. Jadi nanti di akhir pada saat anak udah penuh lambungnya, isinya separuh makan, separuh air putih. Padahal air putih itu 0 kalori, tidak ada kalorinya. Sayang kalau kita udah punya lambungnya aja masih kecil, belum segede kita ya kan, ternyata isinya separuh, tidak ada kalorinya karena itu air putih. Nah itu aja sih yang perlu diketahui tentang strategi MPASI 4 tadi dan feeding rules 3 aspek. Itu aja. Nanti kita kembangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada aja kali ya, Dr. Nelly ya.
kalau suaraku nggak jelas atau apa feedback ya, ini Samsung earbuds ini kadang-kadang ngambek dia. Kalau ngambek dia hilang suara, lapar. Nah, jadi yuk Itu yuk bicaranya lapar. Oke, lapar. berarti cukup jelas ya, Mom Endes. Jadi kunci utamanya adalah betul selalu konsisten pada feeding goal. Jika feeding goal sudah dilaksanakan dengan bagus tapi berat badan tidak naik, mungkin saatnya untuk segera ke dokter ya, dokter Lia. Yes, Ini tadi tuh. ada feedback yang masuk, dokter Lia. Agak pelan dokter Lia karena mau dicatat katanya. Ya ampun, baiklah. Iya maaf ya Bu, ini kadang terlalu bersemangat, jadi kadang remnya nggak ada. Full speed. Karena banyak banget Bu pertanyaan yang harus jawab, pusing kita. Takut nggak kelar, jangan-jangan minggu depan sesi 2 kita menjawab Kedua pertanyaan. lagi serial tanya jawab. Oke, Ya, kita mulai oke. pertanyaan Yuk. pertama ya, dokter Lia. Oke, Ya. ini terkait feeding goal. Kita gabungkan dari dua pertanyaan dari Mom Nurjana dan Bulan dari Trianuti. Terkait ini, anak sudah bisa berjalan, terus makan cuma mau langsung berjalan. Bagaimana solusinya? Kemudian ini momnya sudah menjadwal makan nih dokter Lia, udah ada jam-jamnya, tapi di jam-jam yang ditentukan anaknya malah ngamuk atau ngantuk sehingga tidak bisa sesuai jadwal. Solusinya bagaimana? Ya, oke. Berarti ini kita ngomongin udah pelan ya tuh ya, udah slow ngomongnya. Berarti kita ngomongin tentang feeding rules atau aturan makan ya, Dokter Melia. Kalau kita ngomongin proses makan, jadwal makan, itu tentu saja satu anak dengan anak yang lain mungkin akan berbeda jadwalnya, gitu loh maksudnya. Jadi selalu perhatikan sinyal lapar dan kenyang seorang anak, dan kalau bisa pemberlakuan atau pengaturan jam makan jangan ya pada saat dia ngantuk, jangan pada saat jam tidur gitu loh. Gimana cara ngaturnya, jam berapa dia makan, itu Mams lebih tahu dibanding saya, karena Mams yang ngikutin si kecil dari 24 jam kan di rumah. Maksud aku jangan terpaku pada jadwal yang diberikan. Misal ya, dokter anaknya bilang jam 7 makan pagi, jam 9 cemilan, jam 12 makan siang misal. Nah, itu tidak bisa kita samaratakan. Contohnya aja ya, ada pasien aku, dia itu kebiasaan kalau bangun pagi itu jam 4 atau jam 5 pagi. Otomatis si ibunya ngasih makan pagi itu jam 6 gitu. Karena setelah dia makan, dia kenyang, jam 7:30, 8 tuh dia udah mulai ngantuk pagi gitu. Jadi dia tidur di jam itu. Tetapi ada juga pasien lain yang memang dia bangunnya jam 7. Jadi pada saat kita suruh makan jam setengah 8 atau jam 8 itu bisa. Nah, jadi maksud saya jangan memfiksin jadwal dan menyamaratakan, sesuaikan dengan jam tidurnya. Tapi ingat juga jam tidur ini juga harus diatur gitu. Jangan sampai kalau jam tidurnya berantakan, pasti jam makannya juga akan berantakan. Maksud saya gini, ada kasusnya pasien aku, apa ibunya ikut apa enggak nih? Beberapa minggu yang lalu beliau konsul ke saya karena anak bayi nih, aku lupa umurnya ya, bayi tapi 7 bulan atau 8 bulan ya, dia tidur itu jam 2 pagi gitu. Jam 2 pagi baru tidur, akhirnya dia baru bangun itu jam 9, jam 10 malam. 10 pagi gitu, karena dia baru tidur jam 2 pagi gitu. Nah kan otomatis gimana dia mau makan pagi kalau dia masih tidur gitu. Jadi kalau jam tidurnya berantakan kayak gitu, jam 2 pagi baru tidur, kita geser-geserin dulu, atur jam tidurnya. Nah kemarin dia kontrol, ternyata sudah berhasil menggeser itu tadi, jadi anak ini tidur jam 10 malam. Lumayan banget kan dibanding dia tidur jam 2 pagi. Otomatis karena dia tidurnya lebih awal jam 10 malam, dia bangun lebih pagi juga. Jam 7, jam 8 dia udah bangun gitu. Jadi intinya Bu, harus diatur. Kalau perlu diskusikan dengan dokter anaknya, ceritain jadwal tidur anak saya itu begini dok, gimana caranya ngatur supaya dia jadi benar, dan jadwal makannya bisa kita atur juga. Itu ini nggak bisa lewat online nih Bu, harus ketemu, harus diatur benar-benar satu-satu gitu loh. Jadi intinya ya jangan kasih makan pada saat dia ngantuk. Ada kan pasien yang lagi dikasih makan tahu-tahu bobo anaknya padahal baru separuh. Nah kan berarti kan pemilihan jamnya mungkin kurang tepat gitu. Jadi kita harus atur.
Nah, kemudian tentang makan sambil jalan atau makan sama duduk. Ini udah pernah kita sampaikan ya, Dokter Nelly, pada saat kita webinar itu, bahwa proses makan itu adalah suatu proses yang kayak kita ngajarin dari awal gitu loh. Aku bilang waktu itu pada saat anak mulai makan itu adalah seperti kertas putih, ya kan, kosong. Tergantung kita mau gambarnya kayak apa, tergantung kita mau ngajarin dia makan itu kayak apa gitu. Karena dia nggak ngerti makan itu kayak apa caranya, terus apa yang dimakan, dia nggak ngerti gitu loh. Dia ngertinya cuma susu, ditelan tak asin tak sukor ya di usia 0 sampai 6 bulan. Nah, makanya begitu dia mulai makan, kita yang harus ngatur. Ini loh nak, yang namanya makan itu adalah duduk. Kamu duduk di kursi, kamu makan. Makan itu bukan sama lari-lari. Makan itu bukan sama keliling-keliling. Makan itu bukan sama berdiri. Makan itu bukan sama digendong, ya. Itu tergantung kita mau ngajarinnya seperti apa. Nah, kita mau menerapkan bahwa makan itu duduk, itu adalah aturan baku gitu loh. Jadi sebisa mungkin memang Bu, makannya sama duduk. Dan kita pun usahakan makan bersama dengan anak ya. Makan bersama itu mungkin kayaknya orang dengar sepele gitu loh, gampang. Apa sih Dok pentingnya makan bersama? Banyak banget fungsinya. Pada saat kita makan bersama, kita itu kasih contoh ke anak kita, ya kan? Mereka itu kan imitator, mereka peniru, ya. Lihat aja deh anak-anak bayi umur-umur segini sukanya kan tiru. Tiba-tiba dia bisa nyeplos ngomong apa, dari mana ya anak ini ngomong ini? Oh, ternyata sehari-hari dia sering denger itu. Atau mungkin kakaknya ngapain kecil mengikutin aja, gitu kan. Ada tuh yang gitu ya, kakak adik pokoknya idolanya adalah kakaknya mau ngapain aja dia ikutin. Nah, itu dia, kita gunakan masa-masa peniru itu dengan cara kita mempercontohkan, ayo ajak makan barengnya bener-bener satu meja, kita pun makan, dan pada saat makan kita pun nggak sama nonton handphone, kita nggak sama lihat YouTube, tapi kita fokus pada makan kita. Kemudian dengan dengan makan bersama juga anak ini bisa ngeliat, oh gitu ya caranya makan ya, diambil, dimasukin mulut, dikunyah, oh ditelan, itu dia akan lihat kalau itu kita lakukan tiap hari gitu loh. Nah, makanya tadi usahakan makan juga tidak sama jalan sih Bu, tapi gini, kadang-kadang ada periode usia tertentu yang memang anaknya lagi senang-senangnya berdiri sama jalan gitu ya, dia bisa nangis kejer tuh kalau ditaruh di kursinya gitu. Jadi bisa, boleh loh Bu, ada yang namanya time out, kita boleh turunkan dia dari kursinya kalau memang dia udah nangis banget kayak gitu kan, turunin dia dari kursinya mungkin sekitar beberapa menit ya, tapi bukan untuk dikasih makan gitu. Nah, setelah selesai time out-nya tadi, balikin lagi dia ke kursinya dan barulah kita mulai makan di situ gitu. Jadi menurut aku sebisa mungkin pun tidak dengan sama jalan ya Dokter Nelly, karena itu tadi kalau kita membiasakan satu kali kita membolehkan dia makan sambil jalan, takutnya nanti keterusan sampai berikutnya dan akan menjadi suatu habit atau kebiasaan yang kurang baik. Itu kira-kira Dokter Nelly. Oke, baik, jelas sekali ya penjelasan dari Dokter Lia. Selanjutnya ya Dokter Lia, dan pertanyaan masuk, Dok, benar nggak ya kalau habis makan tidak boleh langsung duduk? Soalnya anak saya habis makan langsung sering susu, bagaimana? Oke, ini tergantung usianya berapa Bu. Kadang-kadang kalau pada saat anak yang 6 sampai 8 bulan yang benar-benar lagi memulai MPASI, itu memang kita agak susah untuk benar-benar menerapkan ini loh, makan besarnya di ini terus tanpa ASI, itu memang agak sulit gitu. Jadi kadang-kadang masih ada sedikit toleransi untuk anak-anak yang baru memulai MPASI gitu. Maksudnya selama porsi makanan yang kita kasih itu memang dia sudah habiskan, itu mungkin boleh dikasih ASI lagi, tetapi harus dilihat kalau dia udah bertambah besar, itu tambah gede, kan lama-lama kita tahu kan usia 9 sampai 10-11 bulan gitu proporsi MPASI-nya harus meningkat.
proporsi ASI-nya harus turun gitu. Ya mungkin ini para bunda yang mungkin baru pada join ya, saya ngomong sekalian. Jadi ada yang namanya proporsi atau perbandingan antara ASI dan MPASI sesuai dengan usia anaknya gitu. Pada saat anak usia 6 sampai 8 bulan itu ASI masih dominan. ASI masih sekitar 70% dari kalorinya dia. Si MPASI baru perkenalan, dia hanya 30% gitu. Tapi anaknya lebih besar, 9 sampai 11 bulan, ini berbeda. Si MPASI akan naik jadi 50%, kemudian yang ASI atau support ya akan turun. Jadi mereka equal, sama-sama 50%. Begitu anaknya usia 1 tahun ke atas, ini berubah lagi. Kita harapkan MPASI mendominasi, jadi 70%. ASI-nya turun, jadi 30%. Nah, perbandingan ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai pada saat anak usia 1 tahun ke atas, ternyata yang mendominasi masih ASI atau supornya. Jatuh-jatuhnya keluhannya adalah, dok, anak saya nggak mau makan, maunya hanya susu. Oh, ternyata susunya 1 hari 2 liter sendiri. Ya, jadi make sense, bisa kita logika, pantesan itu anak mau makan karena dia udah terlanjur kenyang dengan ASI atau supor yang kita berikan. Padahal sudah jelas kalorinya tidak akan cukup kalau kita hanya menggantungkan dari situ. Karena usia 1 tahun ke atas, kalori yang dibutuhkan untuk dia bertumbuh itu lebih besar lagi. Dan MPASI lah yang bisa menjadi sumber kalori itu. Jadi harus hati-hati, Bu. Kalau ibu bertanya, saya nggak tahu usia anaknya, kalau masih di awal-awal boleh masih kita oke lah. Tetapi bisa juga jadi introspeksi. Oh, kalau habis makan dia masih mau nyusu, jangan-jangan porsi yang tadi kurang. Jangan-jangan dia masih pengen makan gitu. Nah, jadinya berikutnya cobalah naikkan porsi MPASI-nya. Karena kalau dia sudah kenyang, pasti udah nggak mau lagi nyusu gitu ya. Lanjut dokter Lia, ini ada pertanyaan dari anak dok, kalau anak yang tipe small eater pengaturan jadwal makannya sebaiknya bagaimana ya dok? Oke, jadi gini, kalau small eater itu adalah salah satu masalah makan ya dokter Nelly. Kita banyak sih menemui anak-anak small eater ya. Yang pertama Bu, gini maksud aku, diagnosis small eater itu saya harapkan berasal dari dokter anaknya, bukan dari ibu atau parents atau kata orang gitu. Atau mungkin ada orang lihat, oh anakku small eater, jadi nah enggak. Jadi pastikan dulu dia itu makan sedikit. Kan small eater itu kan kriterianya dianya makannya sedikit-sedikit doang kan kalau small eater kan. Nah, tapi kan kita harus melihat juga dia makan sedikitnya karena apa gitu. Pas lapar apa enggak, ya kan? Enak enggak makanannya, dia suka enggak makanannya, rasanya apa, dia bosen enggak, itu harus kita cari dulu gitu. Jadi harus diskusi dulu dengan dokter anaknya, pastikan memang benar-benar anak ini terdiagnosis small eater, itu nomor 1, pastikan diagnosisnya. Yang kedua, seandainya memang benar-benar anak ini didiagnosis small eater, tentu saja akan ada beberapa tips yang bisa dikerjakan. Memang pada anak small eater kita bisa memberikan frekuensi makan yang lebih sering gitu untuk memenuhi kebutuhan kalorinya. Mungkin jadwal makannya akan berbeda dengan anak lain yang tidak small eater gitu. Jadi prinsipnya frekuensinya bisa lebih diseringkan. Kemudian karena dia hanya bisa makan porsi sedikit ya, secara kuantitas dia sedikit, berarti kita harus naikkan kualitasnya. Artinya, contohnya, kalau pas memang jam cemilan, coba dong kasih olahan makanan cemilannya yang tinggi kalori. Maksudnya gini, kalau mungkin gini ya, kalau pasien overweight atau obesitas, mungkin kita bisa menyarankan kamu snacknya buah aja ya, gitu, karena kita mau menekan kalori yang masuk. Tapi kalau anak small eater, mungkin kebalikan. Pada saat kita mau ngasih cemilan, jangan buah doang gitu, karena kalau buah aja kalorinya kecil gitu, jadi kasih yang lebih tinggi. Misal ibu bisa bikinin pisang goreng pakai keju ya, kemudian ibu bisa bikin pancake ditaruh keju, atau roti bakar kasih mentega ya, kasih pokoknya yang tinggi kalorinya gitu untuk menebus kuantitas yang hanya sedikit.
kemudian kalau memang diperlukan ada juga kita bisa kasih minuman tinggi kalori kalau memang ternyata small eater atau masalah makannya sudah mempengaruhi berat badannya. Itu harus diatur kalorinya butuhnya berapa, kemudian perlu nggak minuman tinggi kalori sebanyak apa, itu dokter anaknya yang bisa kasih tahu gitu ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi makan tidak hanya jumlah tapi adalah menghitung kalorinya ya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mopi ya. Ini ya. Untuk Dokter Meli itu ada pertanyaan mau ditanyain. Itu ada question muncul. Bunda Ayu itu. Nah, ya. Oke, kepencet soalnya. Oke. Ini ada ya pertanyaannya. Kan Mom sudah mengatur jadwal makan. Ternyata di jadwal makan yang utama makannya cuma sedikit. Momnya agak obsesif nih. Boleh nggak nanti di jam 9 memberi makan utama tadi? Oke, kalau menurut aku gini nih, ya kita tetap pengennya dia itu ada yang namanya makanan utama dan makanan cemilan. Cuman ini mirip nih sama tentang yang small eater tadi. Ibu bisa ngakalin kalau misal yang tadi pada saat makanan utama dia hanya sedikit gitu, ya nanti pada saat jam 9 berikutnya itu tadi kasihnya yang tinggi kalori gitu. Jangan kasih yang hanya buah tunggal gitu. Dan kemudian gini ya, ada beberapa anak yang mereka memang modelnya nggak bisa kalau suruh makan banyak terus-terusan. Dia kalau pagi hanya sedikit. Ada tuh pasienku yang gitu, dok kalau pagi dia hanya bisa segini misal. Tapi begitu siang sore dia banyak dok makannya. Nah itu kan nggak apa-apa gitu. Kita harus juga memperhatikan kebiasaan anak gitu. Mungkin aku aja deh kalau makan pagi nggak bisa tuh suruh makan langsung nasi soto atau apa, nggak bisa, pasti makannya cuma sedikit, entah roti satu potong atau apa, itu baru agak siang baru makan nasi. Nah demikian juga dengan anak gitu loh, bisa aja dia punya kebiasaan yang seperti itu, atau sebaliknya di saat pagi dia makannya banyak, mungkin karena semalaman dia nggak minum kan, ini tipe anak yang ibu tidur aja, nggak ada susu sama sekali pada saat dia tidur, akhirnya dia pada saat bangun pagi dia lapar, makannya langsung banyak, siang banyak, begitu sore dia agak sedikit. Nah menurut saya Bu, apapun itu bagaimana porsinya, pengaturannya, yang penting adalah apakah kalorinya itu cukup atau tidak bertumbuh. Nah cara tahunya cukup tidaknya yaitu pantau berat badannya, download aplikasi Primakunya, diplot di situ, selama kurva pertumbuhannya masih bagus, saya rasa nggak masalah sih Bu, berarti kalorinya cukup aja gitu ya. Oke, jelas ya dokter ya. Lanjut dokter ya, ini pertanyaannya saya gabungkan beberapa pertanyaan untuk misal nih sedang makan, terus dia yang suka berjalan tadi dokter ya, jadi ada time out atau di tengah-tengah makan tiba-tiba BAB, terus harus ibunya memilih untuk membersihkan, itu gimana? Apakah durasi makan yang 30 menit tadi perlu diperpanjang atau bagaimana? Iya, kalau dia memang pengen BAB bersihin ya langsung aja dibersihin. Kalau ditunggu ya nggak nyaman, anaknya pasti bete. Ya nanti jadinya diperpanjang sih Bu, yang ibu gunakan waktunya berapa lama untuk dia bersih segala macam itu, ibu tambahin aja waktunya. Kalau ini mah nggak harus 30 menit ya, jangan-jangan bersihnya udah 10-15 menit sendiri ya habis waktunya. Dipanjangin nggak apa-apa. Gitu. Ya. Lanjut ya dokter Lia. Dok, santan boleh diberikan mulai umur berapa? Terus apakah santan itu diperbolehkan untuk MPASI? Oh iya nih banyak yang tanya nih. Santan boleh Bu. Boleh, santan boleh diberikan sejak anak memulai MPASI-nya ya. Jadi kasih aja, mau dibikin opor, mau dibikin, ini ngomongin makanan ya lapar. Ngomongin apa tadi? Oh ya, santan mau dibikin opor ayam, mau dibikin gulai, ya kan? Ibu mau bikin nasi uduk, nasi liwet, ya pakai santan. Boleh, ibu mau bikin cemilannya bubur sumsum, ya kan itu kan tinggi kalori tuh, bubur sumsum bisa jadi salah satu ini nih snack untuk bayi yang usia 6 bulan 7 bulan, bingung pilih snacknya apa, kasih bubur sumsum, kan itu ada karbohidratnya dari tepung berasnya, kemudian ada lemaknya dari santannya, ya kan itu kan
bagus ya. Jadi boleh. Kemudian santannya mau pakai yang kemasan boleh, mau yang bikin sendiri juga boleh. Yang penting bersih dan higienis. Karena ada data yang menyebutkan bahwa diare pada anak usia 6 sampai 8 bulan biasanya karena MPASI-nya gitu. Jadi kita harus perhatiin aspek ketiga dari strategi MPASI yang dibilang aman dan higienis. Proses penyiapan, proses penyimpanan itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau habis masak, udah selesai tuh proses penyiapan itu nggak boleh lebih dari 2 jam. Jadi langsung aja kalau masaknya modelnya langsung mau beberapa kali makan, belilah tempat yang langsung seporsi, langsung dipisah itu mau beberapa kali makan, yang mau dimakan diambil, yang nggak makan masuk kulkas. Nanti begitu mau dimakan panasin deh per tempatnya. Jadi lebih aman karena begitu suhunya kelamaan di suhu ruang, bakterinya tumbuh, ngecrek nanti anaknya turun deh berat badannya gitu. Jelas ya. Mungkin terima kasih ya atas pertanyaan yang banyak sekali masuk Mom Enden. Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait feeding goal, misalnya feeding, berapa porsi makan, mungkin Mom Enden bisa membuka kembali lagi. Ya mungkin judulnya tips dan trik untuk menaikan berat Ya, badan. oh iya bener juga. Yang kita bahas, iya sudah kita bahas di webinar Zoom yang lalu, mungkin tidak diulangi lagi ya kali ini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ya Mom Enden. Ini lanjut pertanyaan berikutnya Dokter Lia. Dok, benar nggak makanan yang mengandung banyak protein itu membuat anak menjadi kenyang lebih lama? Ini seperti prinsip ketogenik diet. Iya, silakan Dokter Lia. Iya. Gini, jadi iya ya. Jadi jangan samakan diet dan nutrisi kita dengan anak ya. Untuk anak-anak itu berarti kalau ngomongin protein, kita ngomongin aspek kedua dari strategi MPASI yaitu adekuat, ya kan? Jadi kan pertama tepat waktu, adekuat, aman dan higienis, responsive feeding. Kita ngomongin kedua sekarang, adekuat. Adekuat itu artinya dia harus mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas ya. Kalau ngomongin kualitas, kita ngomongin isinya. Apa sih isinya? Dia harus ada makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien berarti karbohidrat, protein, lemak. Kalau mikronutrien berarti vitamin dan mineral. Itu semua harus ada. Tidak ada yang lebih karbohidrat lebih tinggi posisinya dibanding lemak protein. Oh, lemak lebih tinggi dong posisinya. Tidak, mereka semua equal. Si kecil membutuhkan masing-masing itu dengan proporsi yang semestinya untuk mengoptimalkan berat badannya. Apa yang terjadi kalau misal kita memperbesar proporsi satu bagian, otomatis bagian lain akan jadi berkurang kan proporsinya. Nah itu nggak bagus juga gitu loh. Jadi menurut saya Bu, protein, karbohidrat, lemak itu semua sama-sama penting dan harus diberikan dengan porsi yang semestinya. Tidak ada yang lebih unggul dari satu dan lainnya. Ini ngomongin MPA si anak, bukan ngomongin kita gitu. Kalau kita kan ya yang benar ketogenik segala macam, kita hindari karbohidrat kan, banyakin yang lainnya. Tapi itu tidak berlaku tak gitu ya. Tidak terlalu, pokoknya harus konsisten pada porsi-porsinya ya Dokter Lia. Lanjut pertanyaan Ya betul. sekali lagi ya Mom Enden, tadi ada pertanyaan mengenai MPASI fortifikasi, MPASI Momed, itu bisa dibuka ya di channel YouTube Dokter Anak ID. Kemarin sudah dibahas dengan detail tentang porsi-porsi makan, juga sudah dibahas detail terkait dengan apakah boleh makan sambil jalan-jalan, sambil melihat hewan peliharaan, juga kemarin sudah dibahas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Dokter Lia. Ya. Anak saya kemarin diberi resep oleh dokter anak untuk konsumsi suplementasi tertinggi, diberi sejak usia 12 bulan. Namun saya kurang rutin memberinya karena saya sering lupa. Apakah itu berpengaruh nanti memberi dokter? Oke, kita ngomongin zat besi. Ini kayaknya banyak pertanyaan yang mirip-mirip nih. Jadi aku rangkum aja ya. Kita ngomongin zat besi sebentar. Ini kita jam berapa sih? Masih lama kan? Kita kalau kelamaan aku tiba-tiba putus pula. Jadi zat besi ya. Zat besi itu gini. Pada saat anak usia 0 sampai 6 bulan, itu kebutuhan zat besi
besinya akan dipenuhi dari cadangan yang ditransfer oleh ibunya gitu pada saat dia hamil gitu. Karena apa? Di dalam ASI itu sedikit sekali zat besinya. Nah, begitu dia usia 6 bulan ke atas, cadangan zat besi yang didapat dari ibunya itu habis gitu. Udah mulai turun jumlahnya. Sedangkan tadi saya bilang ASI itu sedikit zat besinya. Artinya dia membutuhkan asupan zat besi dari luar. Gitu. Kebutuhan zat besi anak usia 6 bulan sampai 1 tahun adalah 11 mg per hari gitu. Nah, 11 mg per hari itu kurang lebih 97%-nya harus didapatkan dari luar gitu. Luar itu bisa dari NPASI-nya, bisa dalam bentuk suplemennya gitu kan. Pokoknya intinya dia dapat tambahan dari luar gitu. Nah, sekali lagi kita tidak bisa menggantungkan ASI karena tidak ada zat besinya atau minimal sekali zat besinya. Nah, itulah kenapa rekomendasi pemberian zat besi itu dimulai di usia sekitar 4 sampai 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan tadi. Karena kita nggak pengen anak-anak kita kekurangan zat besi yang akhirnya akan menimbulkan kejadian anemia defisiensi besi gitu. Nah, anemia defisiensi besi ini dampaknya itu panjang, bisa menyebabkan penurunan kepintaran, kecerdasan, kognitif ya. Kemudian dia juga bisa mempengaruhi nafsu makan. Anak dengan anemia defisiensi besi, anaknya akan cenderung lemah. Kayak kita lah, anemia, lemah, letih, lesu itu juga terjadi di anak gitu. Kalau dia mengalami anemia gitu. Makanya kita berikan suplemen tadi gitu. Nah, masalah ibunya lupa memberikan atau enggak itu ya susah ya aku ngomongnya ya. Kalau bisa sih awal-awal mau dikasih bikin reminder ibu di handphone dan tetapkan waktu yang sama gitu. Jadi bisa bangun pagi zat besi gitu langsung ingetnya. Jadi tiap hari kayak gitu. Kemudian sekalian aku jawab ya Dokter Meli, ada yang tanya tentang screening. Kapan sih kita harus ngecek screening gitu? Kalau menurut AAP atau American Academy of Pediatrics, idenya Amerika, screening untuk berapa sih kadar zat besi atau dan berapa kadar HB atau hemoglobin pada bayi itu sebaiknya di screening atau dicek pada saat usia sekitar 9 sampai 12 bulan. Itu kalau ngomongin bayi sehat, bayi baik-baik aja ya. Kita nggak ngomongin bayi prematur, bayi dengan kondisi tertentu itu mungkin berbeda. Tapi kalau untuk usia anak dan anak yang baik-baik saja, sebaiknya 9 sampai 12 bulan itu dicek untuk tahu berapa kadar zat besinya. Biar kalau misal ternyata memang zat besinya itu rendah dan sampai membuat HB-nya turun, itu dosis pemberian zat besinya akan berbeda dengan dosis pemberian suplementasi. Gitu. Kalau suplementasi yang tiap hari yang tanpa dicek, itu adalah dosis kecil gitu loh. Tapi begitu terdiagnosis memang kekurangan, dosisnya harus kita naikkan gitu. Nah, tahunya gimana ya dicek darahnya. Jadi kalau memang ibu mau, para moms mau, bawalah anaknya minta cek zat besinya sama kadar HB-nya berapa untuk lebih jelas berapa sih yang dia perlukan asupannya gitu ya. Kalian nih dokter Lia ada pertanyaan, boleh nggak minumnya berdekatan dengan ASI? Minum zat besi. Oke, secara umum zat besi itu penyerap suplemen ya, suplemen zat besi itu akan dihambat penyerapannya oleh kalsium. Jadi sebenarnya bukan masalah susunya, tapi kalsium yang ada di situ itu yang menghambat penyerapan zat besinya. Jadi makanya dianjurkan bahwa pemberian zat besi itu dalam kondisi perut kosong gitu supaya tidak terhambat. Kita udah susah-susah ngasih, udah beli mahal-mahal, ternyata penyerapannya tidak optimal. Jadinya sayang-sayang sih, gitu ya. Selanjutnya dokter Lia, ini solusi untuk bayi eksklusif yang berat badannya seret naiknya. Ini juga tadi ada pertanyaan yang masuk, anaknya ASI eksklusif awalnya, tapi BB-nya sulit naik, kemudian diberikan support, nggak suka support, itu solusinya bagaimana? Oke, kalau kita ngomongin bayi ASI eksklusif berat badan nggak naik, itu banyak Bu yang mesti dieksplor ya, panjang ceritanya. Jadi pastikan perlekatannya, posisi menyusuinya benar atau tidak, manajemen laktasinya benar atau tidak, gitu ya. Jadi itu nomor satu, pastikan manajemen laktasinya oke. Gitu. Kemudian kalau memang ternyata sudah oke, misal karena sesuatu hal
misal nih ibunya mulai kerja gitu. Nah begitu mulai kerja biasanya jadi kendala kan dokter Meli, mau pumping tiap 2 jam ya susah, kerjaannya nanggung gitu kan, kadang-kadang jadi turun produksi ASINya gitu. Biasanya kalau saya dapat kasus yang kayak gini pasti saya tanya dulu, Bu, kalau pumping dapatnya berapa sih gitu, biar kita bisa tahu kira-kiranya berapa gitu dapatnya. Kemudian akan dihitung anak ini, bayi ini harusnya berat badan idealnya berapa. Dari berat badan ideal kita akan tentukan kebutuhan kalorinya berapa. Kemudian nanti kita hitung kalau dengan kalori sekian dia harus minum ASI itu berapa banyak gitu. Nah kan ketahuan tuh angkanya. Misal ya seorang bayi anggap aja misal untuk mencapai berat badan idealnya misal butuh 800 cc ASI per hari gitu. Kalau kita mau bagi secara kasar mungkin 8 kali minum, berarti kan 8 kali 100 cc kan. Ini hitungan kasar ya Bu ya. Frekuensi minum biasanya sekitar 8 kali lah. Jadi 8 kali 100 cc. Nah kita akan lihat anak ini bisa nggak minum 100 cc gitu dalam waktu mungkin per 3 jam gitu. Masuk nggak? Dievaluasi, biasanya akan harus disuruh kontrol juga gitu. Masalahnya itu di mana? Jangan-jangan selama ini ternyata masuknya udah 1 liter misal ya, dari ngobrol-ngobrol ibunya ngitung-ngitung, dok ternyata masuknya 1 liter loh dok, bahkan ternyata melebihi hitungan saya kan. Saya bilang saya cuma butuh 800, dia masuknya 1 liter. Dok kita harus pikir kalorinya, nutrisinya yang masuk udah cukup, kok nggak naik berat badannya. Jangan-jangan ada sakit, jangan-jangan ada infeksi di situ, harus dipikirkan. Tapi ternyata bisa kasus yang lain, saya bilang saya butuh 800 mili, ternyata dia hanya minum 500 mili. Oh lah pantes berat badannya nggak naik karena ternyata kurang gitu. Nah masalah kurang masukannya itu juga bisa ada 2 cerita, dari memang produksi ASINya yang kurang atau bayinya memang hanya sanggupnya minumnya segitu gitu. Harus dilihat gitu loh, belum tentu gara-gara ASI ibunya kurang loh, bisa aja ibunya tipe yang ASINya oversupply malah banyak gitu, saking banyaknya sampai bayinya kayak kelelepen gitu, kalau mau minum malah jadi gedek-gedek itu nggak mau, geleng-geleng dia karena alirannya terlalu kenceng gitu. Jadi banyak banget Bu yang mesti dieksplor, harus dilihat ini masalah nggak naiknya tuh karena apa, asupan kurang kah, infeksi kah, bayinya bisa minum atau tidak, ibunya ASINya cukup atau tidak ya, mesti dilihat Bu. Konsultasikan dengan dokter anaknya ya, begitu ada yang seret berat badannya gitu ya. Segera ke dokter anak ya Bu, supaya dilihat secara lengkap masalahnya di mana sehingga betul. Selanjutnya nih dokter Lia, tips supaya bisa naik tekstur karena harusnya sudah makan menu keluarga tapi masih ewe-ewe, jadi masih makan yang blender misalnya. Iya. Ini ngomongin naik tekstur nih, aku tuh barusan dapet pasien dokter Meli. Jadi ada anak laki-laki usianya 9 tahun, kelas 3 SD. Dia datangnya karena keluhan yang lain sih, cuman kan kita kan dokter anak suka tanyanya kemana-mana kan, dia sakitnya apa, maunya apa. Habis itu ternyata ketahuan secara tidak sengaja bahwa anak ini tidak bisa menelan. Anak 3 SD ya, dia nggak bisa ngunyah, kok nggak bisa nelan, dia langsung telan, nggak bisa ngunyah gitu. Nah tak tanya dulunya gimana MPASI-nya, ya ternyata betul. Ini salah satu bukti bahwa naik tekstur itu penting sekali. Perhatikan bahwa naik tekstur itu lebih awal boleh, terlambat tidak boleh. Ya kasusnya ini, ternyata dulu pada saat dia makan MPASI itu dia masih di blender sampai umur 2 tahun. Karena jadi dia dirawat oleh omanya, ternyata pada saat setiap dinaikkan teksturnya itu dia mau muntah gitu loh. Kemudian makannya jadi lama, jadi diemut gitu. Nah udahlah daripada kagak makan diemut doang, udahnya ini aja tetap di blender, karena kalau di blender itu jadi cepet makannya gitu. Nah itu terjadi terus menerus setiap hari sampai dia umur 2 tahun gitu loh. Nah kebawa lah sampai sekarang.
kalau makan harus selalu ada kuahnya karena akan langsung ditelan sama dia, nggak dikunyah gitu. Nah, jadi kembali ke kasus tadi, Ibu moms harus perhatikan betul-betul bahwa ingat kata-kata saya ya, naik tekstur lebih awal boleh, terlambat tidak boleh. Makanya kenapa kalau misal usia 10 bulan ada pasien aku yang udah makan nasi dan tidak masalah, nggak apa-apa banget gitu. Tetapi kalau ada pasien aku 1 tahun ke atas belum makan nasi, itu aku deg-degan gitu. Karena itu tadi, sekali kita terlambat menaikkan tekstur, itu banyak. Aku pernah baca jurnal tentang itu, apa sih bahaya terlambat naik tekstur. Yaitu tadi, kemampuan oromotor untuk mengunyah terganggu, pertumbuhan gigi itu juga akan terganggu, artikulasi, cara bicara itu juga akan terganggu gitu. Jadi kalau misal pada saat kita mau menaikkan tekstur, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Bisa mau naikin dari saring ke tidak disaring gitu kan. Kita mau mungkin 6 bulan, 7 bulan itu mau meninggalkan bubur saring. Nah, moms boleh loh bikin teksturnya itu jadi separuh-separuh atau mungkin 3/4 seperempat. Misalnya 3/4 porsinya masih bubur saring, tapi seperempatnya sudah nggak disaring gitu. Habis itu dicampur, ya kan? Itu bisa. Nanti setelah dia bisa, lama-lama lebih banyakin yang nggak disaring. Misal 50%, 50% gitu. Pelan-pelan aja. Terus habis itu juga gantian, lebih banyak yang tidak disaring. Yang disaring semakin sedikit. Jadi lama-lama dia terbiasa. Itu satu. Yang kedua, boleh juga naikin teksturnya itu sebagian-sebagian. Maksud aku misal gini, karbohidratnya dulu naikin teksturnya. Dari misal apa ya, kita mau naik dari bubur kasar mau ke nasi tim misal, ya udah nasinya aja yang dibikin dari bubur kasar ke nasi tim atau nasi lembek, tapi lauknya masih cincangan gitu, mungkin masih cincang halus gitu. Setelah dia bisa dengan karbonya, mulailah lauknya kita cincang kasar kalau gede-gede. Itu pun juga lauk itu kan beberapa macam ya, ada proteinnya, mungkin mau pakai telur, mau pakai ayam. Itu juga satu saat mungkin tahunya, kalau tahu kan enak tuh, daleman tahu itu kan empuk-empuk aja ya, jadi kasih itu. Tapi ayamnya mungkin mulai kita cincang agak gede, jadi bertahap gitu. Dan pasti bisa tuh. Kadang-kadang tuh yang jadi masalah, anak saya kalau makan kerupuk bisa dong ngunyah, tapi kalau makan nasi dia nggak mau ngunyah gitu. Jangan-jangan dia bosan sama nasi, dia pengennya nasi goreng, dia pengennya nasi berbumbu, nasi kuning, dia bosen sama nasi putih yang begini doang. Begitu kita buat bola-bola nasi, jangan-jangan kita kasih agak kriuk-kriuk dikit, dia mau ngunyah. Jadi kreativitasan seorang ibu nih di sini sangat-sangat dituntut ya, Dr. Meli ya. Drama naik tekstur ini memang lumayan ini sih, banyak banget ya yang mengalami kendalanya. Cuman ingat tadi, lebih awal boleh, terlambat tidak boleh. Itu ya. Jelas sekali ya, detailnya tolong dicatat ya Mom Endes. Memang tetap sabar harus banyak ya Dokter Lia untuk naik tekstur ini. Mungkin kita ada dua pertanyaan sebelum akhir karena waktu kita tinggal 10 menit di Oke. acara nih Dokter Lia. Nih, terkait ini Dokter Lia, boleh nggak MPASI baik yang omet atau booster dengan tambahan lain yang kalori tinggi, misalnya dengan susu kalori tinggi, boleh nggak dicampur? Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa sih kebutuhan air putih untuk anak yang MPASI? Oke, sebenarnya begini, semua penggunaan susu formula apapun itu harus dengan instruksi dari dokter ya, Dokter Melia. Ini suatu apa ya, fenomena yang mungkin masih di kita masih belum terlalu strict ya, di mana masyarakat bisa dengan mudah menemukan susu-susu formula itu dijual bebas, bahkan susu formula yang formula khusus pun itu juga masyarakat bisa membeli dengan bebas. Nah sebenarnya itu kurang tepat, jadi membentuk suatu kebiasaan yang kurang bagus juga. Banyak pasien aku diare, saya coba-coba dari susu ini, dari susu itu, semua udah dicoba, akhirnya tambah diare gitu. Jadi prinsipnya adalah semua penggunaan susu formula apapun itu mohon diskusikan dengan dokter anaknya.
Kemudian masalah tadi mencampur MPASI instan ya dengan susu formula ya. Kalau menurut aku sih Bu, MPASI instan itu kan keuntungannya adalah semuanya terukur dengan baik gitu. Mereka sudah hitung karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa, mineral berapa, vitamin berapa, itu mereka benar-benar terukur. Itu adalah kelebihan dari MPASI instan. Dan mereka sudah memperhitungkan seorang anak usia segini, kebutuhan kalorinya segini, butuh makannya berapa banyak, porsinya, pengencerannya berapa, itu udah dihitung gitu untuk mencapai kalori yang diinginkan. Jadi menurut aku ikutin aja ada yang di situ. Kalau misal sampai mengalami suatu masalah, berat badan gak naik, apa segala macam, lebih baik sih konsul dulu dengan dokter anaknya. Apakah memang dibutuhkan untuk menambah ngenceringnya pakai susu formula? Karena aku juga takutnya, Intan nggak ngerti ya, takutnya ada reaksi apa tertentu dari situ yang malah nanti jadi mengubah komposisinya. Sama kayak kalau kita mau ngencerin, mau ngentelin susu itu ya, Dokter Meli, kadang-kadang ada pasien aku yang masih aja kayak gitu. Kemarin aku encerin dok susunya, atau bubur instannya itu terlalu kental dok kalau mengikuti takaran dari boxnya. Jadi kita encerin deh. Nah, itu kayak gitu itu akan merubah isi, komposisi, dan kalorinya. Takutnya begitu, malah jadi nanti berantakan, tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi mesti hati-hati. Kemudian tentang air putih, untuk anak usia 6 bulan sampai 1 tahun, itu boleh minum air putih sekitar 120 sampai 240 ml per hari. Bukan per kali ya, per hari. Karena lambungnya masih kecil tadi. Tapi kalau udah 1 tahun ke atas, 1 sampai 3 tahun gitu, dia 1 hari boleh lebih banyak karena lambungnya udah lebih gede juga. Bisa 1 sampai 14 gelas. Ini masukku 240 ya ukurannya ya gitu. Jadi itu sih kira-kira takarannya ya. Ya, jelas dan detail sekali ya, Dokter Lia. Oke, baik Dokter Lia. Saya rasa kita sudah di penghujung acara, sudah hampir 1 jam. Mungkin untuk ada